siang ini kita membacakan firman Tuhan yang terdapat di dalam surat Filipi pasal 2 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Filipi pasal 2 ayat 1 sampai ayat 5. Beginilah firman Tuhan. Di bawah perikop nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita masing-masing yang selalu merenungkannya, menjalankannya di dalam kehidupan kita setiap hari. Sambutlah salam kami, Shalom. Yahoo. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau pada pagi menjelang siang ini kita boleh berkumpul khususnya dari Nias Utara Lahewa dalam rangka melaksanakan musyawarah bersama, dan tentu semuanya ini menjadi sukacita dalam hidup kita. Kami juga bersyukur kepada panitia yang telah mempercayakan kami untuk membawakan firman Tuhan, di mana kami juga baru di Jawa Barat, kurang lebih 1 bulan ditempatkan di Jemaat BNKP Bogor. Jadi perkenalan singkat, nama kami Pendeta Masna Nazara, asal dari Lahewa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema atau judul dari firman Tuhan yang kita renungkan hari ini, supaya hidup bersatu dan sehati. Bapak Ibu, ada satu ilustrasi di mana ada 2 ekor kambing. Mereka bertemu di gang yang sempit. Lorong itu atau gang tersebut hanya bisa dilewati oleh salah satu di antara mereka. Dan tentu di gang sempit itu atau lorong sempit itu, sebelah kirinya ada jurang dan sebelah kanannya ada danau. Sehingga kedua binatang ini tidak mampu melewatinya tanpa ada yang mengalah di dalamnya. Sehingga setelah mereka sampai di gang yang sempit itu, mereka tahu apa risiko, karena mereka tidak bisa putar balik juga. Namun terjadilah pandang memandang di antara mereka. Apa yang mereka lakukan? Salah satu di antara mereka memandang ke depan, sehingga di dalam pandangan itu ada makna yang tersembunyi, ada gerakan
yang disampaikan oleh pandangan tersebut. Sehingga pandangan itu memberikan isyarat dengan cara merebahkan dirinya supaya bisa dilalui oleh temannya yang ada di depannya. Sehingga teman sahabatnya yang ada di depannya melewati lorong tersebut. Niwa bakhoda isa benar-benar lewati lorong itu sehingga ia sampai di ujung jembatan tersebut. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang terjadi? Karena ada yang mengalah, maka keduanya selamat. Tentu melalui ilustrasi ini juga kita tahu bahwa mereka di dalam menghadapi situasi yang sulit, mereka tidak jatuh, tidak terjadi kecelakaan, tetapi mereka selamat, sukacita menjalani kehidupan selanjutnya. Kita melihat kalau di antara mereka sebenarnya saling mempertahankan posisi dan kedudukan, pasti mereka sudah saling menanggung. Fauluira pasti mempertahankan, mengatakan saya yang duluan sampai di lorong ini, saya yang harus duluan melewatinya. Tetapi mereka bijaksana. Sukura batua-tua, sukura nasisuki, sukura bagi-ide-ide, dahan hati, sehingga tidak terjadi pertengkaran antara mereka, tidak terjadi keributan. Dan inilah yang diharapkan Tuhan juga dalam kehidupan kita. Apapun, ini juga yang diharapkan oleh Tuhan dalam hidup kita. Melalui kebenaran firman Tuhan ini, Rasul Paulus menyampaikan juga supaya di antara jemaat ada persatuan dan kesatuan di dalamnya. Ini semua sana dulu. Kenapa? Di tengah-tengah gereja Filipi pada saat itu mengalami juga perpecahan, urusan. Tetapi Paulus menginginkan supaya kehidupan jemaat itu boleh menikmati sukacita di dalamnya. Tentu sukacita itu diwujud nyatakan dalam kebersamaan tersebut. Bagaimana caranya? Supaya kesatuan, supaya kebersamaan, persatuan itu nyata di dalam kehidupan jemaat, sebagaimana firman Tuhan yang telah kita renungkan. Bagaimana caranya supaya tetap bersatu? Di ayat yang ketiga, tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Inilah kunci. Inilah yang harus dinyatakan dalam satu organisasi dalam kehidupan kita, supaya tidak hanya mencari kepentingan sendiri, supaya tidak mencari puji-pujian sendiri. Artinya, jangan menimbulkan ambisi, egois, kesombongan, ada berfefdel sila ilwah.
Dan apa yang terjadi? Kalau terjadi seperti itu, alua babalisa tele bafabalisa era-era. Adudu organisasi ada, hancur organisasi ada, hanya karena mengandalkan egois, ambisi, kesombongan di dalam. Tentu di dalam organisasi PKLN yang terbentuk di tempat ini tidak ada hal yang demikian. Amin. Sehingga kurang lebih 10 tahun ya sudah berdiri. Kami yakin para pengurus semua. Berapa tahun Pak? 5. Oh 30-an, luar biasa. Artinya tidak ada kekacauan, tidak ada hal-hal yang merugikan diri orang lain maupun diri kita. Sehingga boleh bergandengan tangan. Kenapa? Ego itu sudah dihilangkan. Dan itulah yang diinginkan Tuhan di dalam hidup kita. Yang kedua, ayat yang ketiga B katakan di sana, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Artinya ada kerendahan hati. Sobangi dengi. Lalu katola utuh satu organisasi. Lebih osipade, ya. Ilmuhannya sokenya wangi dengi. Apalagi kalau yang menonjolkan saya, yang merancang saya, yang ini, organisasi akan hancur. Tetapi yang ada menganggap yang lain itu lebih utama. Di atas kepentingan diri sendiri, lebih utama kepentingan orang lain. Amin. Dan terjadilah difotoi fahasa buah, ya fahasa dadu, bahwa auri dalam satu komunitas. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, untuk menjaga hal itu boleh terjadi, apa yang harus terus kita lakukan, apa yang utama, apa yang lebih baik yang terutama, yaitu jangan terlebih dahulu mengeritik diri orang lain, tetapi terlebih dahulu mengeritik diri sendiri. Yang kedua, yang kita lihat bukan keburukan orang lain, tetapi yang kita lihat yang utama adalah kebaikan orang lain. Dan yang ketiga, jangan kita melihat atau kita tidak mengakui keberadaan dan keuletan, kelebihan orang lain, tetapi mari kita tetap memakai karunia, mengakui apa yang ada dalam diri kita, dan sehingga karunia itu kita bagikan dan menjadi berkat di dalam kebersamaan kita. Amin Bapak Ibu. Yang selanjutnya, bagaimana cara supaya tetap bersatu? Ayat yang keempat, jangan tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Artinya bahwa kita tetap memperhatikan, ya, mengasihi orang lain, peduli dengan orang lain. Jangan hanya karena dia sudah peduli di luar baru kita peduli, tetapi duluanlah kita peduli, memperhatikan kepentingan orang lain daripada diri kita sendiri. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, di ayat yang kelima, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Inilah yang kita teladani di dalam kebersamaan, dalam organisasi, dalam kehidupan kita, yaitu teladan kita, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tentu kita sudah mengerti, mengenal siapa Yesus di dalam kehidupan kita. Penuh perhatian, penuh kasih, penuh pengorbanan. Segala-galanya Dia berikan untuk keutuhan, untuk kebaikan, untuk keselamatan bagi setiap orang yang mengasihi Dia.
dan tentu juga kebersamaan kita melalui persatuan keluarga Lahewanias. Marilah kita terus meneladani Yesus dalam segala sesuatu yang kita perbuat hari ini. Terlebih di dalam pemilihan kepengurusan. Biarlah semua boleh berjalan atas kepentingan organisasi, bukan kepentingan pribadi. Dan biarlah semuanya boleh berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Dan nama Tuhan terus ditinggikan, dimuliakan. Dan sehingga kita, semua masyarakat Yesus Lahewani menjadi berkat dan berdampak bagi setiap orang yang ada di sekitar.